yang lebih penting lagi, tetap keinginan dan harapan saya para donatur tetap istiqomah mendukung Warung Sodako, karena nyawanya gerakan ini adalah donatur. Kalau donatur sudah mogok, nggak apa namanya, nggak meneruskan, ya, tidak melakukan satu top up isi ulang donasinya, ya udah tutup. Mungkin Warung Sodako kembali seperti dulu, ya, saya sendirian, ya, ngedum nasi bungkus. Mudah-mudahan itu nggak terjadi. Yang terjadi adalah teman-teman donatur tetap setia, tetap istiqomah di dalam mendukung gerakan ini. Dan sekaligus di akhir sesi konten yang ini, saya ingin memberitahukan bocoran, ya, permohonan saya kepada para donatur nanti, ya, mudah-mudahan mayoritas berkenan. Akan saya mintai komentar atau pendapat tentang bagaimana Warung Sodako, pengelolaannya bagaimana, dan kemudian masukan, saran ke depan apa yang harus dilakukan untuk Warung Sodako. Jadi nanti para donatur akan saya hubungi satu persatu. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, karena di rumah saya sekarang sore. Saya baru selesai sholat asar. Dan selamat malam kalau bapak-bapak, teman-teman menyaksikan pada waktu malam, atau selamat pagi, atau selamat siang, dan seterusnya. Yang penting, yang jelas, selamat salam. Apa kabar teman-teman semua, terutama subscriber setia channel Warung Sodako yang dimuliakan Allah. Pertama-tama tentu marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak karunia kepada kita. Kita tidak bisa menghitungnya. Karunia berupa nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat kesempatan, nikmat umur, dan yang paling tinggi tentunya adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita terus istiqomah di dalam memegang teguh iman dan Islam kita hingga akhir hayat kita, sehingga kita kelak dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan, panutan, dan bahkan adalah pemimpin serta panglima kita, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, insya Allah termasuk kita yang senantiasa mendambakan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita juga terus istiqomah menjadi pengikut Rasulullah yang setia, mengamalkan sunnah-sunnahnya semampu dan semaksimal yang bisa kita lakukan. Baik teman-teman, pada kesempatan ini sebagai variasi untuk channel Warung Sodako, dan juga dalam rangka menjelang milad atau ulang tahun Warung Sodako yang keempat, nanti tepatnya pada tanggal 26 November. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sekaligus sebagai konten bagaimana perjalanan 4 tahun Warung Sodako sebagai sebuah gerakan sodako berjamaah sehingga terus bisa eksis hampir 4 tahun. Ini di luar perkiraan saya, ya. Saya dulu berpikir mungkin tidak sampai 4 tahun terus berjalan, dan bahkan dalam perjalanan 4 tahun ini kalau dibuat grafiknya, itu grafiknya naik. Karena sesungguhnya tidak mudah mengajak teman, mengajak keluarga, mengajak sahabat untuk melakukan suatu kegiatan amal soleh secara bersama-sama, ya. Karena biasanya ini cukup sensitif, kegiatan amal itu
biasanya tidak ingin dilahirkan, tidak ingin diperlihatkan ya, karena beberapa alasan dan juga dalil-dalil yang memang ada. Tetapi sesungguhnya Allah sendiri sudah menegaskan bahwa di dalam amal soleh ini tergantung niatnya. Kalau niat kita adalah dakwah, syiar, mengajak orang lain supaya secara lebih luas ikut kegiatan yang mulia ini, maka tidak apa-apa ya, kita viralkan, kita expose, kita kita sebarluaskan sehingga makin banyak orang yang simpati, orang yang senang dan mudah ikut. Dan itulah yang terjadi pada Warung Sodaqoh. Dan kira-kira pertanyaannya adalah apa nih untuk acara ulang tahun yang keempat ini? Karena dulu waktu ulang tahun yang pertama yang lalu begitu saja, pada ulang tahun yang kedua dan ketiga itu baru kemudian kita adakan ya semacam acara yang spesial lah gitu untuk menandai bahwa Warung Sodaqoh berulang tahun. Kalau tidak salah ingat, yang ulang tahun yang kedua itu saya mengajak teman-teman, ya, beberapa teman yang bersedia, yang berkenan untuk menghimpun donasi, dan kemudian donasi itu kita salurkan ke pondok yatim piatu, ke pondok duafa gitu kan. Jadi kita datang membawa sesuatu, ya kan, berupa bingkisan, berupa makanan dan seterusnya. Dan selain itu juga membuat kaos. Nah, itu dulu waktu ulang tahun yang kedua. Ya. Kemudian ulang tahun yang ketiga, kalau tidak salah ulang tahun ketiga tahun lalu berarti sudah November tahun 2020 ya. Nah, waktu itu masih sama, ya, kurang lebih sama. Ya, jadi membuat kaos ini untuk tim dan untuk donatur yang berkenan membeli, ya, pada waktu itu begitu. Yang ketiga seperti itu, dan juga saya menghimpun donasi dari beberapa teman yang kemudian kita salurkan. Selain itu ada tambahannya, yaitu kita mengadakan semacam kenduri kecil, ya, potong tumpeng nasi kuning khusus untuk pengurus markas besar markas besar pusat, yang notabene ya saya, kemudian istri saya dan anak saya yang menjadi tim Warkop Kota Jogja, ditambah Mbak Reva ya, itu sudah bergabung. Kemudian di rumah saya mengadakan kenduri kecil, ya kan, dan kemudian beberapa berkat ya, berkat itu istilahnya apa ya, berkat ya, dari menu tumpengan itu kita bagikan ke beberapa tetangga sekitar ya, karena mereka mendapatkan berkah rumah saya menjadi markas dari Warung Sodaqoh. Itu yang ulang tahun yang ketiga, milad yang ketiga. Sekarang milad keempat apa? Pertanyaannya itu kan. Untuk milad yang keempat ini kebetulan situasi masih dalam keadaan ya, karena pemerintah masih menyatakan ya. Saya pribadi punya pendapat yang berbeda. Pemerintah menyatakan setidak-tidaknya masih dinyatakan sebagai masa pandemi COVID, ya kan. Nah, jadi secara nasional, lokal, ya kan, pada tingkat Jogja pun ya situasi itu masih terasa, ya. Jadi banyak aturan, banyak batasan yang membuat pergerakan kita lebih sempit. Maka oleh karena itu pada ulang tahun atau milad yang keempat ini, sementara yang akan saya agendakan adalah tetap pertama tentu ya ini kaos ini sesuatu yang saya pribadi suka, dan kemudian tentu tim saya suka karena mereka terima gratis yang bayar Pak Warsot, dan kemudian teman-teman, sebagian teman donatur ada yang suka ya. Sekarang lagi sedang dirancang desainnya. Jadi untuk milad keempat ini insya Allah kita juga tetap akan membuat sebuah kaos. Dan sebagai bocoran untuk desain kaos, selain logo Warsot seperti biasa ada tulisan milad keempat, yang agak spesial adalah karena Warsot sekarang punya channel YouTube, maka di bagian belakang ada logo YouTube Warung Sodaqoh channel Warung Sodaqoh. Nah, itu bocorannya ya, sedang dirancang sama pihak pembuat kaosnya. Itu yang pertama, kaos ya. Yang kedua
yang terbayang pada saya ya kenduri kecil. Ini cukup di tingkat pusat saja. Di daerah biasanya juga saya gerakkan. Ya, jadi saya lupa tadi ya. Jadi tim-tim di Jawa Timur ya, Cak Uban, Kediri 2 tim dan Pare 4 tim ya. Itu juga masing-masing mengadakan kenduri, ya kan, kenduri. Karena ya mereka merasakan barokahnya juga kan. Eh, sebagai ungkapan bersyukur kepada Allah bahwa Warsot masih eksis. Di tim-tim pun juga ada kenduri, kemudian mereka menunjukkan foto-fotonya sebagai dokumentasi. Ya, jadi kenduri jelas ya, ini rasa syukur yang kemudian kita nikmati ya, secara konkret ya, makan bersama kan gitu. Untuk penggalangan donasi saya berpikir saya masih sungkan ya, karena situasi saya sungkan kalau saya ngajak teman-teman ikut seperti yang sudah pada waktu itu juga tidak semua, mungkin hanya sekian persen dari donatur yang berkenan yang menyisihkan sebagian hartanya untuk didonasikan, dikumpulkan, kemudian diwujudkan dalam sesuatu bingkisan atau makanan yang kita kemudian berikan kepada panti asuhan, kepada pondok duafa, pondok fakir miskin dan seterusnya. Sementara itu belum saya agendakan. Jadi untuk milad keempat ini yang agak mendekati konkret adalah saya membuat kaos dan kemudian nanti mengadakan kenduri kecil dan sebagian diantar ke tetangga sekitar rumah saya sebagai markas Warsot. Dan kemudian saya berharap selain itu maka pada saat tidak harus tepat ya, tetapi menjelang atau sesudah ya, di sekitaran ulang tahun itu pada tanggal 26 November itu mudah-mudahan channel Warsot sudah berhasil ya kan menembus persyaratan mutlak monetisasi yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kalau disetujui ya sebagai simbolik saja, karena kalau dolarnya ora sepiro nggak seberapa ya. Jadi dengan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu sebetulnya nggak seberapa duit dari YouTube, dari iklan kita itu nggak seberapa, kecil ya. Monetisasi atau mereka mengistilahkan para YouTuber gaji dari YouTube itu baru terasa kalau subscriber itu di atas 5.000, 10.000 dan kemudian rame ya. Jadi viewernya itu rame ya, setiap konten ditonton ratusan sampai ribuan. Nah, itu baru terasa ya, bisa dapat rezeki yang memang benar-benar ya mungkin ya melebihi gaji kolonel. Ya, sebagai gambaran saja ya, yang sering saya ceritakan itu Mas Gondrong Labanan itu ya, orangnya nyentrik ya, channelnya berkonten mancing ya, itu kan sudah tembus 1 juta lebih subscriber dan bahkan bikin channel kedua sudah 500-an juga, 500.000. Itu per bulan itu di atas 100 juta gendeng ya, itu rezekinya Mas Gondrong Labanan sebagai gambaran. Nah, jadi saya tetap berkomitmen bahwa channel Warung Sudako itu media dakwah ya. Jadi saya mengejar 1000 subscriber, 4000 jam tayang itu nanti sebagai simbolik saja ya, supaya kita agak berwibawa. Kan kasihan itu banyak channel-channel yang mungkin nggak kurang dikelola dengan bagus, bertahun-tahun subscriber cuma ratusan subscriber ya, artinya ya nggak mungkin termonetisasi gitu. Jadi saya hanya simbolik saja ya, kalau soal dolarnya ya nggak seberapa itu ya, saya pernah dengar itu kecil ya, dan kan baru bisa diambil kalau sudah terkumpul 100 dolar ya, 100 dolar itu ya 1.500.000. Itu kalau cuma 1000 subscriber, 4000 jam tayang itu baru mungkin 5 bulan lebih dikumpulkan baru terkumpul 1.500.000. Jadi nggak seberapa itu. Saya hanya bersifat simbolik saja supaya Warung Sudako dikategorikan sebagai channel yang cukup berwibawa karena sudah melampaui persyaratan YouTube lah. Kita 1000 sawah subscriber lumayan. Sementara lagi untuk milad keempat ini yang terlintas di benak saya yang saya agendakan yang mendekati konkret adalah bikin kaos, sekarang sedang didesain. Kemudian yang kedua nanti pada hari hanya kenduri dan membagikan berkatnya itu kepada beberapa tetangga sebelah rumah ya.
Terus kemudian saya berharap juga kemudian disimbolisasi dengan termonetisasinya channel Warung Sodako. Itu untuk milad keempat, ya. Yang lebih penting lagi, tetap keinginan dan harapan saya para donatur tetap istiqomah mendukung Warung Sodako, karena nyawanya gerakan ini adalah donatur. Kalau donatur sudah mogok, nggak apa namanya, nggak meneruskan, ya, tidak melakukan satu top up isi ulang donasinya, ya udah tutup. Mungkin Warung Sodako kembali seperti dulu, ya, saya sendirian, ya, medum nasi bungkus. Mudah-mudahan itu nggak terjadi. Yang terjadi adalah teman-teman donatur tetap setia, tetap istiqomah di dalam mendukung gerakan ini. Dan sekaligus di akhir sesi konten yang ini, saya ingin memberitahukan bocoran, ya, permohonan saya kepada para donatur nanti, ya, mudah-mudahan mayoritas berkenan. Akan saya mintai komentar atau pendapat tentang bagaimana Warung Sodako, pengelolaannya bagaimana, dan kemudian masukan, saran ke depan apa yang harus dilakukan untuk Warung Sodako. Jadi nanti para donatur akan saya hubungi satu persatu, ya kan, dan kemudian saya beri pertanyaan, mungkin hanya 2 pertanyaan, yaitu bagaimana Warung Sodako dikelola, pengelolaannya seperti apa menurut para donatur, dan kedua, sumbang saran donatur ke depan Warung Sodako bagaimana pengelolaannya, nanti dalam bentuk video, ya, video, karena supaya nanti bisa saya kompilasi, saya masukkan ke channel YouTube Warung Sodako, ya, jadi supaya lebih menarik dan bisa menginspirasi orang lain supaya ikut menjadi donatur. Itu, ya, nanti yang saya inginkan kepada para donatur. Ya, jadi dalam hari-hari ke depan ini saya akan menghubungi panjenengan satu persatu nanti untuk saya minta pendapatnya dan jawaban dalam bentuk video. Ya, video singkat saja, 1-2 menit. 1-2 menit menjawab 2 pertanyaan saya itu. Baik teman-teman, sementara cukup sampai di situ saja. Mudah-mudahan Warung Sodako di usianya yang menjelang yang keempat tetap eksis dan terus. Saya selalu mengatakan biarlah yang menghentikan Allah. Kalau menghentikan Allah itu, ya, artinya, ya, mungkin saya meninggal, donatur satu persatu meninggal, itu kan Allah yang menghendaki, ya. Selama itu kita masih ada, ya, mudah-mudahan Warung Sodako jalan terus. Demikian, ya, teman-teman terus dukung. Yang belum subscribe, yang selama ini hanya menyaksikan tapi belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis, ya kan. Dan kemudian jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya ada notifikasi ketika ada konten-konten baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.